Opening siap. Take 666. Kamera roll action. Kau menyala pada ramai menjadi polemik. Yang bersabaran bisa sedih mencari simpati. Mengerti apa salah menjadi best spotlight. Yang pertumbuhan berubah dilema. Setelah bersabaran bisa sedih mencari simpati. Kalau mengalah pada ramai menjadi problema. WC. Selamat datang di Problem Podcast. Di episode 3 ini Ketiga, Jack. 3 udah masuk ke episode 3. Kita kedatangan narasumber yang cukup oke sih menurut saya. Kenapa, Jack? Oke lah, jadi mungkin jarang banyak yang tahu narasumber yang satu kita ini. Tapi Karena- kayaknya pembahasan kita mungkin setengah jam ke depan bakalan asik nih. Karena ada Mas Fajar. Mas Fajar. Halo, Halo. Mas Fajar. Halo, Sehat walafiat. sehat, Iya. puji Tuhan, alhamdulillah. Mas Fajar. Dari mana aja seharian Mas Fajar? Seharian di rumah saja Di ini. rumah. Oke. Karena lagi tidak banyak yang dikerjain. Pengangguran, pensiunan. Pensiunan. Memang biasanya kalau orang yang banyak kegiatan malah bilangnya pengangguran. Iya, benar. Itu udah Tidak masuk jadwal karena sudah overload ya. Mas Fajar ini nama lengkapnya Fajar Mentari, bukan? Bukan. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar ya. Panggilannya Cukup memang religius ya. religius banget. dari segi mungkin orang tuanya sudah mempertimbangkan kalau someday anaknya ini bakal jadi Pemimpin. Fajar. Siap. menerangi. Mas Fajar ini aslinya domisili kan memang sebenarnya Jogja ya. Domisili Jogja. Jogja Ha, terus ha, pindah ke Banjarnegara. ha, ha. Hijrah lah. Hijrah. Lagi musim toh hijrah lah. Gimana, ada shock culture enggak? So culture, yo ndak sih, yo Enggak ya? ndak. Karena budaya nggak terlalu jauh lah ya. Nah, podo-podo Jawane toh. Karena Jawa dalam Iya. Sayanya. Mas Fajar bisa diceritain mungkin sedikit lagi sibuk apa atau nanti cukur rasa mungkin kan nanti cukur orang pengen tahu siapa sih Mas Fajar. Oh gitu. Ha, ha, ha. Mungkin boleh lah diceritain Mas Fajar itu sebenarnya siapa sih? Iya. Oh ya, sebelumnya salam kenal ya. Salam kenal Mas. Sama teman-teman di Banjarnegara ya. Karena aku kan juga hijrah toh. Awalnya di Jogja sebagai seorang pengajar dan pensiun ya. Pensiun. Pensiun. Muda ya ini. Sudah berapa bulan Mas Fajar? Stay di Banjar, mulai stay sekitar 2 bulan lah, 2 bulan. bulan. Ha. Tapi emang faktor apa Mas kok bisa pindah ke Banjar? Faktor bosen ngajar. Bosen weh. ngajar. Ada keluarga di Banjar? Aslinya Banjar kan istriku toh. Oh, menikah sama orang Banjar. Mau nikah sama orang Banjar, terus istriku kerja di sini, terus aku tak nyusul lah. Aku pensiun sebagai seorang guru. Ya berarti pas Mas pensiun di kota pensiunan Mas. Ya pas banget. Di sana-sana Oh, iya? kota Iya. pensiunan. Serius. Oh, ya nyaman sekali. Iya. Langkah yang lumayan tepat lah ya. Ngajar pensiun. Berapa tahun berarti Mas ngajar? Sebagai Pak Guru selama 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Lumayan. Kalau resmi loh, maksudnya di lembaga resmi yayasan ya 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Tapi lah kalau dihitung dari total mengajar ya tentu sudah lebih lah sejak mungkin 2007 wis. 2007 sudah ngajar ya. Ha, ha, ha. Wah, perbedaan umurnya sudah sangat jelas ya kawan. Mas ngajar di bidang apa mungkin Mas yang lebih spesifiknya? Aku spesifik ke ngajar bidang seni rupa ya, seni rupa. Seni rupa itu luas ya cakupannya apa gimana Mas? Seni rupa itu gimana Mas? Kalau nggone ngajar sekolah negeri tentu masuknya seni budaya ya. Budaya. Seni budaya itu mlebune masuke ini bosone campur-campur enggak apa-apa ya? Campur Mas. Ha-ha. Campuran. Masuknya ya tari, musik, seni rupa karena aku
di sekolah swasta ya aku basicnya ngajar cuma seni rupa gitu loh, seni rupa, tapi mencakup ya macam-macam lah seni rupa. Kalau seni rupa itu berarti patung juga ya, seni rupa juga masuk, lukisan Masuk, gitu ya. masuk. Nah, Mas Fajar ini lebih fokus ke yang yang bidang yang ke genre apa nih? gambar. Oh, kalau untuk anak aku lebih ya semua meliputi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Karena pada hakikatnya kalau seni rupa anak itu kan bermain toh sebenarnya. Oh iya. Seperti itu. Jadi ben mereka nggak stres. Sekolah kan hafalan terus toh, ngafal. Nah, di situ kan ruang bermain mereka wis Otak kanan kirinya lah ya, digerakin gitu lah ya. Pada dasarnya ke arah situ sebenarnya gitu ya. Kalau di seni rupa Mas Fajar yang lagi ini kan 2 dimensi ya Mas. Kenapa milih ke ngajar anak enggak buat Mas Fajar sendiri? Oh gitu. Ya kenapa milihnya saya mending ngajar anak deh. Aku tertarik ngajar itu pertama kali sekitar tahun 2006 ketika aku jadi relawan Gempa Jogja itu ya. Oh, Bantul ya? Betul. Nah, awalnya kan mau relawan toh, terus mergo di dalam satu komunitas itu yang waktu itu aku kenal dengan mengenal tentang dunia seni ya, terus mengajak mereka untuk apa? Trauma healingnya gambar. Oh, trauma healing. Ya ada Kegiatan. Nah, Awal malah itu ya, Mas? Awal itu. Gimana, Mas? Terus Share experience dikit lah. Nah, ketika aku ngajari kok seneng ya ngajak mereka apa bermain itu nek rasa senenge penasarane Mas dadi. itu berarti Mas Fajar ngajarnya di barak pengungsian. Di tenda seperti itu. Memang lumayan ini ya, Mas ya. Gempa Bantul tuh wah, Iya, Mas, yang menyeramkan enak, ya. Mas. Efeknya dampaknya gede. Saya tuh punya teman juga Mas di Jogja itu pas Gempa Bantul dia bikin film judulnya 0555 kalau nggak salah. Oh ya pas jam. Karena ya filmnya bisu Mas. Sebenarnya itu filmnya bisu. Karena dia cuma menyampaikan atmosfer loh. Dari jam sebelum gempa sampai setelah gempa. Wah, aku merinding ceritanya Mas. Oh ya. Karena dia juara di Prancis. Festival film Prancis. Internasional. Dia teman kampus kan dia. Nah itu ternyata kalau lihat pengalaman dari lihat filmnya itu memang lumayan ngeri ya, banyak dan akhirnya Mas Fajar terjun di situ terus trauma healing. Mas Fajar itu relawan sih ya Mas. Relawan zaman segitu relawan. Setelah itu baru tertarik ke dunia di ngajar di pasca gempa itu berapa bulan di kampung? Itu aku stay live in itu sekitar berapa? Hampir setahun. Trauma healingnya. Macam-macam sih di situ. Macam-macam. Cuma aku di situ mergo aku di gambar ya, isone ya wis aku ngajari mereka untuk gambar, bikin opo. Ngajak mereka bermain. Penasarannya gini Mas, maksudnya kan lagi pasca gempa itu kan korban maksudnya apa ya, kayak lagi suasana duka gitu Mas. Nah Mas Fajar itu masuk ke pendekatan ke anak-anak. Iya benar kan Maksudnya itu mungkin lumayan rumit gimana juga itu, ya. Mas? Gimana Mas? Maksudnya kan pikirannya lah nggak sempet nih lagi berduka. Ya, Fajar pendekatannya itu gimana Mas? Lagi sedih-sedih kok gambar ya kan gitu, Mas. bisa jadi kan gitu. Karena aku ndelok saat itu ya, karena orang tua mereka fokus luweh nggawe apa jenenge istilahnya recovery kanggo mikirne omah lah. Anak ini kan banyak terlantar mereka dan mereka berapa bulan ya, sekitar 3 bulanan mereka kan Nggak ada kegiatan ya Mas? nggak sekolah. iya, Mereka kan terlantar juga toh. Benar. Wong tuane juga harus kudu survive kerja sementara omahe ambruk. Lah anak-anak ini lah dari teman-teman ini enek inisiatif iki bocah iki kudu diperhatikan juga ini. Diarahkan gitu ya Mas? Apa itu Mas Fajar tergabung di komunitas berarti saat Komunitas saat itu komunitas komunitas gambar. enggak lembaga kayak LSM atau apalah saat oke. itu. Di mana sih Jogja Mas? Hah? Bantul. Bantul. Tergabung di LSM gitu terus inisiatif. Sebenarnya komunitas dari beberapa lembaga sih, dari beberapa lembaga gitu. Terus mahasiswa, terus tapi enak sing fokus memikirkan tentang selain
recovery pembangunan, ada yang memikirkan ke anak-anak. Lah aku Psikologis ya. kayaknya aku tertarik iki deh. Nih anak-anak iki. Mergo aku pendapatannya gimana Mas? Awal mulanya? awal mulanya aku kan awalnya hanya mungkin saat itu ada serombongan apa? Kan karena itu kumpulan yo. Rescue gitu ya. Kumpulan dari beberapa lembaga mahasiswa lah. Di situ kayaknya ada yang dari keguruan. Oh, oke. Mereka yang sing memulai bangun suasana nih nyanyi-nyanyi lah terus diselingi dengan gambar. Nah disitulah titik ternyata nyeneng nih yo ngajar gambar. Gambar. Nah disitulah Tapi respon dari orang tua si anak-anak itu support kan Mas ya, maksudnya anaknya udah ada yang ngarahin, maksudnya nggak terlambat. iya support karena itu berjalan lama kok 2 tahun akhirnya program itu. Program itu selain trauma healing berarti ya. Heeh. Setelah trauma healingnya berapa bulan Mas? Trauma healing itu lama, maksud program itu kan berjalan lama kita sampai Berkelanjutan ya. programnya pokoknya berkelanjutan. Cuma aku lebih fokus, aku di komunitas itu aku fokus tertarik di tak ngurusi pemuda dan anak-anak saat itu ngomongnya seperti itu. Dan anak-anak. Aku kalau ini Mas, aku kan sempat juga ikut latihan bikin film lah gitu ya. Kalau di dunia perfilman teman-teman saya sering ngobrol Mas. Paling susah itu dari anak-anak memang itu. Nah Ya. itu kayak Itu maksudnya yang kalau tadi tuh. ngajar anak-anak kan punya porsi khusus tuh Mas. Nah ya. Gimana bener. Mas? Obrolannya itu kayak gimana Mas? Membangun suasana nih ya. Ya. Yo sebenarnya apa ya karena terbiasa yo aku melihat awalnya yo aku gimana sih cara membangun suasana anak-anak karena itu berlangsung terus-menerus ya akhirnya koyo wis Terbiasa ya Mas. terbiasa. Yang jelas ketika pembawaan anak-anak ya harus ceria, gimana membawa suasana itu terus friendly, iso ngrangkul mereka, sok akrab lah. Nah, Kan biasanya kalau anak-anak tuh fokus main tiba-tiba ngapain gitu ya. Nah itu mengembalikan fokusnya lagi itu gimana Mas? Farhan, ayo Farhan gitu nggak? Paling baik. Iya. Di tengah posisi yang lagi gitu. Nah, maksudnya posisi pas waktu kegiatan Iya. gambar atau oh kegiatan dulu kan, wah suaranya motor. Pas kegiatan awal mulai belajar mengajar gitu. Dulu di ini kan sekolah formal gitu kan, Sopo sing bocah? Mas Fajar ya. Ya, Nah, itu. akhirnya sekolah formal ngajar setelah aku tertarik Nah, di itu, di apa jenenge? rescue. Rescue itu. Penilaiannya apa Mas kalau misal gambarnya tuh, wah ini keren nih. Yang Cara gambar yang menilainya gimana menilai, itu? gambar yang mengandung nilai kejujuran itu yang gimana? Ketika dia lepas bercerita apapun ngono kuwi lho. Aku lebih ngene dunia seni rupa anak gitu ya. Aku memang tidak membuat seperti halnya sanggar. Karena aku melihat seni rupa anak ini arahnya perlombaan ya dia. Ya, arahnya perlombaan. Semua anak dididik untuk menggambar patternnya podo, warnanya gradasi, Ya, Semirip mungkin nggak sih Mas? semirip mungkin dan kadang didirect dulu sebelum mereka gambari sing gambar gurune sik lho. Kowe kudu niru iki warnanya seperti ini. Nah, itu kan akhirnya jadi menggambarkan hafalan toh. Lah aku mencoba pengen membuat tidak seperti itu bahwa yo natural gambar anak itu wis mungkin anak sama tuni aja ya Mas, peluangnya aja ya. Nah, mungkin kalau anak-anak sing ora begitu seneng gambar kalau dibuat seperti itu kan stres juga toh. Yes. Wong mereka wis ngafale matematika apa-apa ning gambar kok ngafale warna. Pattern meneh, template meneh. Nah, daun kudu hijau tua ke hijau muda enggak, aku bebas saja karena aku melihat bahwa gambarnya ya ruang bermain mereka. Termasuk Kreativitas loh. salah satu media buat membuka dia buat curhat gitu ya Mas. Ya, beberapa akhirnya ada yang gambarnya aku sering menemukan ketika anak-anak pada sesi free drawing, gambar bebas. Oh, menggambar bebas. Jadi enak lek aku mengajarkan ya, mungkin ada beberapa tema yang aku bawakan. Mungkin membuat dari recycle project barang bekas apa. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Tapi kan tidak, aku mengharuskan mereka perfect hasilnya sama seperti aku. Mungkin motornya gede sisih ya ora masalah ya, kuwi keunikannya. Tapi ada sesi di mana mereka free drawing gambar bebas nih.
temanya bebas Keluarnya aja gitu. sekeluarnya. Jadi kalau anak-anak kecil tuh suka psychedelic banget gambarnya ya. Nah, di situ kadang Nah, mereka ini antara psychedelic menarik nih Mas, antara psychedelic kan tadi Mas Fajar bilang ada yang matanya gede satu apa gitu. Itu psychedelic apa lebih ke creepy sih Mas? Iya mas. kalau anak-anak lebih lucu ya. Lucu Karena ya. mereka kan belum mengenal anatomis toh. Oh iya, Oh iya bener. benar. Tapi modulasi kers itu ada Mas Fajar. Apa? Modulnya pembelajaran itu ada. Sebenarnya ada juga. Tapi lebih detailnya ke yang seperti apa? Modul pembelajaran yang tak buat itu sebenarnya gini. Momo hari ini no. Hari ini kelas telu nggawe tentang wayang. Wayang kerdus. Aku memberi contoh ya, contohku. Tapi lek versi anak-anak mungkin yo sikile iso luwih cilik sisih. Nggak masalah ya Mas. Nggak masalah itu mereka. Anak-anak kan proses belajar lah. Makanya ada sampai nih. Karena mereka belum apa ya, belum anatomis. Oke. Yang penting kan mereka satu belajar menggunting ini kan wis motorik. Iya benar motorik. Motorik. Terus mewarnai kan imajinasi mereka. Iya, yang di kepala langsung tuangin aja gitu ya. Mungkin aku memberi contoh wayang manusia, tapi dia pengen gaya wayang bentuk burung ya bebas saja kan gitu. Oke. Nah, itu modul yang Mas Fajar pakai di sekolah formal atau sampai sekarang? Akhirnya sampai sekarang Sampai juga. sekarang. Sampai sekarang juga. Masih bertahan dengan wah ini mengasihkan ya. Heeh. Dan akhirnya memutuskan untuk resign. Resign apa Mas? Alasannya apa Mas? Alasan terkuat Mas Fajar. Iya, hal yang menarik lain atau gimana? Resign-nya adalah apa ya? Karena aku apa ya, selain aku jadi seorang apa? Guru ya, istilahnya guru, aku duwe kesenangan yang selain ngajar yaitu bikin karya. Nah, Oke. selama aku ngajar kan bikin karya aku kan sempat mandek tuh. Tapi kan tiba-tiba pengen nahi ngono. Elek rasa gitu. Nah, aku bukan tipikal wong sing iso multitasking. Oke. Karena kan lek guru kan administrasi banyak tuh. Berkas-berkas itu ya. Nah, seperti itu kadang sok menguras ya kesel juga ya. Waktu untuk berkarya banyak terkuras. Akhirnya aku memilih resign tapi ya saiki ya tetap masih ngajar juga sih. ngajar. Tapi lebih ke non formal. Oh non formal. Oh sekolah online ya Mas Fajar pernah cerita ya. Online aku punya kelas privat sing buat anak-anak sing tertarik dengan dunia gambar ki mau. Oh. Seperti itu. Itu memang dari orang-orang tuanya oleh Mas Fajar berarti ya. Kedok tular Kedok tular. dari mulut ke mulut ya. Nah ini buat teman-teman yang punya adiknya apa mungkin Heeh. udah punya anak yang pengen bisa gambar atau punya kegiatan lain bisa. Menularkan. Sini ya? Ya, Betul menularkan ya? hasrat. Apa namanya apa Mas? Nanti bisa deh. Pokok bisa di. Ora sih. Programnya apa? Kalau aku program kelas, aku punya namanya branding unik-unik gitu loh. Karena aku melihat Unik. bahwa karya anak-anak semuanya unik. Nama akunnya Mas? Unik-unik, art.unak.unik di Instagram. Oke. Nah, teman-teman bisa cek di art.unak.unik di Instagram buat lebih lanjutnya gimana itu program-program yang dibawakan oleh Mas Fajar. Itu fokus gambar atau bikin kerajinan? Gambar lain? dan bikin sih, gambar dibikin. bikin kerajinan. Heeh. Kebanyakan apa Mas? Ya gambar ya bikin gitu loh. Karena aku melihat bahwa seni rupa itu kan nggak berbatas menggambar ya, Iya. 2 dimensi dan 3 dimensi. Benar. Saya juga kadang bingung kan apa aja gitu kan. Bisa dicek di YouTube. Bilang Bikin YouTube YouTube apa? juga. YouTube-nya apa Mas? Apa Mas? Art and Craft for Kid, unak-unik Art and Craft for Kid. Selain Ada. menjadi guru formal, guru private, jadi YouTuber juga sekarang. Berarti sekali gajian banyak ya Mas? Iya. Enggak juga. Kan dari 3 platform Kan udah formalnya soal. formalnya udah enggak ya. Berapa tahun Mas sudah berhenti? Ngajar formal. Ngajar formal ya sekitar 6 bulan lah. Udah 6 bulan ini. 6 bulan resign. Tetap di Banjar 2 bulan belakang ini. 2 bulan. Aku memilih untuk terus tinggal di Banjar. Oke. Gimana Mas di Banjar? Satu kata Mas yang mewakili, ya jangan satu kata, mungkin nggak cukup ya Mas. Sekalimat lah Mas, kalimat. Banjar itu gimana sih Mas buat Mas Fajar yang notabene pendatang dari Jogja? Iya. Apa ya? Pasaran Mas. Iya. Ya rasanya lebih dingin sih. Suhu. Secara suhu. Kalau dari Fajar kan boleh dikatakan seniman nih yang dari Jogja yang notabene juga kota yang penuh dengan seniman. Begitu pindah ke Banjar, gimana Mas atmosfernya
Lek seniman urung ya? Seniman belum ya Mas? Belum lah. Lek seniman kan kudu paling enggak wis dhek duwe mempresentasikan karyanya. Aku lagi pengen menuju Menuju arah ke situ. Ah, Oke. seperti itu. Cuma aku melihat bahwa ternyata di Banjar aku sempat bingung juga sih. Nah, aku nih Banjar piye ya? Maksudnya iso berkarya enggak ya? Sementara kan pusat kesenian kan paling Jogja ya, Jogja. Di situ istilahnya apa? Atmosfer berkeseniannya laku terus. Hidup lah. Jalan. Ternyata setelah aku di sini terus mengenal masuk ke kantong-kantong anak muda ya ternyata di sini juga jalan. Jalan dan Walaupun tidak Semasif Jogja ya Mas? se gitu ya. ya betul. Apa udah ngapain aja Mas berarti di Banjar sama teman-teman pelaku seni yang lain? Yang jelas nongkrong ya di Problem Boys ya. Problem Boys, siap. Karena di sini tempat apa? Aku banyak mengenal teman-teman di Banjar ya di sini. Di sini? Teman-teman anak muda di sini. Ya udah mungkin kalau Banjar kan tadi udah maksudnya pendapat Mas Fajar tentang Banjar. Sekarang pendapat Mas Fajar tentang Problem Boys itu gimana Mas? Berhubung kita lagi di podcast Problem Boys, iya. kita tanya aja Mas Fajar. Sebenarnya gini, kalau ngomongin tentang nongkrongan, tempat nongkrongan sebenarnya kalau teman-teman seni itu di Banjar banyak banget sebenarnya. Tapi mereka tuh tidak terpusat, menyebar. Seharusnya itu malah bagus. Tapi karena ada beberapa hal yang maksudnya mungkin jadi PR juga ya, gimana cara merger bikin program kesenian yang satu sama lain bisa saling support. Nah, itu sempat ada mati gitu ya, cek mati suri gitu terus berhenti gitu. Mungkin kalau Mas Fajar ke kafe mana itu mesti ya ada lah satu dua yang ya yang bergerak di berkesenian itu pasti ada kok Mas. Iya, pasti ada. Jadi nggak di sini cuma di sini aja gitu Mas. Dan ya itu tadi Mas, gimana Sana ya? Problem Boys. Kopinya murah. Kopinya murah, 5.000 udah bisa dapat kopi ya. Barista kopi Saset, ya. Yang paling sering dipesan di Problem Boys apa sih Mas? Yang apa ya yang menurut Fajar Ki nyong banget Ki gitu Mas? Kopi susu sih aku. Penyamun. Oh, apa aku gak Menune, gak hafal pokoknya aku pesannya kopi susu. Iya Mas, maksudnya kemarin kan sempat ini kan jadi diskusi lah gimana sih maksudnya teman-teman sering nongkrong tapi kegiatan seni di Banjar kok jarang berjalan gitu kan. Karena kemarin kan kita sempat berkontribusi di Andro Kasiro itu kan. Oh iya. Mas Banjar bikin gambar terus didonasikan ke beberapa orang-orang penjualan gitu ya. kan. Nah, itu kan salah satu pergerakan yang memancing-mancing gitu lah. Kalau Mas Fajar sendiri ada keinginan untuk bikin sesuatu gitu di Banjar? Lek bikin sesuatu pasti. Tapi kalau saat ini sing iso tak lakukan karena aku kegiatanku nih anak-anak yo, yang terdekat yo, yang sudah berjalan aku membuat kegiatan anak-anak di kampung. Udah berjalan Mas. Udah berjalan sebulan. Apa Mas kegiatannya Mas? Gambar sing jelas karena aku pendatang yo. Kan aku harus bersosialisasi dengan tonggo Temaro toh. Oh iya. Kan biasanya lek wong berkesenian ini kan introvert banget. Fajar yang ekstrovert. Iya. Atau gimana Mas? Ya jane ya sungkan, tapi kan itu jadi apa ya? Siji ruang bersosialisasi aku dengan tonggo Teparo, aku mengambil apa istilahnya? Mengambil hati mereka lewat anak-anaknya. Wah, disitulah Responnya gimana Mas? rame. Acara jam 9. Berapa anak di sekarang? Oh banyak. Nah, acara jam 9 mereka jam 7 udah ngumpul depan rumah. Pagi. Aku masih tidur. Berarti ya semangat ya Mas ya. semangat. Aku masih bingung ini piye iki. Berarti kalau teman-teman dari luar Mas Fajar di Banjar di mana Mas? Di Linggasari. Berarti kalau teman-teman dari luar mana jadi yang pingin ikut gambar langsung datang aja gitu. Datang aja ini gratis kok. Gratis ya? Gratis. Ilmu gratis ya. Gratis. Zaman sekarang loh Mas. Heeh. Maksudnya touching kayak gitu memang sekarang udah banyak yang dihilangkan ya. Enggak dihilangkan sih, hilang atau gimana maksudnya? Bilang seiring berjalannya waktu. Iya. Itu udah paling aman. Iya, maksudnya kalau di desa-desa sekarang faktor yang mempengaruhi itu apa sih sebenarnya lumayan membingungkan ya karena padahal Banjar kota ketiga, tapi di desa-desa jarang yang masih bergerak untuk ya silaturahmi, bikin kegiatan ngangeti desa dan sebagainya. Nah, Mas Fajar pendatang
sikat deh. Karena aku mikirnya karena aku pendatang ya, terus aku punya anak kecil gitu. Oke. Anakku kan juga harus butuh temen ini. Oh, berapa usianya mas? Yo kelas 1 SD ya, 7 tahun. Lah aku harus SD kan. ben anakku punya temen, ya aku harus mengajarkan anakku ya bersosialisasi. Caranya ya aku membuat acara, terus di situ akan datang banyak temen, anakku kenalan, ngajari kenalan, nah, seperti itu. Ben orang jadi introvert. Iya. Saya kan juga punya keponakan. Sekitar 8-9 tahun. Maksudnya kan HP aja ya, nggak menyalahkan teknologi. Ya. Tapi mereka kan sekarang sudah benar-benar lekat lah sama handphone. Itu bisa jadi salah satu alternatif buat biar nggak main HP terus nggak sih mas? Nggak. Iya sih. Iya kan. Biar mereka gak ngarep layar terus kan. Nah, seperti itu. Kadang kalau orang tua sekarang ya ben amre anake meneng lah. Ben seneng lah, yang penting meneng ya, Mas. Penting meneng. Karena ya itu tadi tidak semua orang tua ada kesadaran tentang bangun itu ya. Ben anak bersosialisasi atau apa lah di situ lah. Mungkin sedikit berkontribusi lah paling enggak selain sawung tadi ya. Oke. Setelah mesti Mas Fajar kan udah punya anak didik yang banyak nih Mas. Iya. Program yang paling dekat itu apa Mas buat Anak-anak? Iya, anak-anak. Kalau untuk di kampung sendiri sih, ya wis itu mudah-mudahan itu bisa berjalan terus. Tetap berjalan gitu ya Tetap Mas. berjalan. Karena aku pengen lah memberikan paling enggak kontribusi di kampung itu aku sudah nut ya toh. Sudah diterima dengan baik ya paling enggak kan memberikan kontribusi. Seperti itu. Dengan cara ya itu tadi aku meluangkan waktuku di hari Minggu terus ngajak anak-anak gambar, bikin apa lah seperti itu aja. Oh, Programnya yang paling dekat itu ya Mas ya. Tapi kalau kita bersenian mas aja tetap pengen pameran. Iya. Bener. Itu kalau buat seniman, kalau buat anak-anak band kan istilahnya album itu kayak berarti udah jadi anak band nih, udah aktualisasinya gitu Mas. Udah pernah kita pameran ada Fajar? Sudah sih pernah Di Jogja. di Jogja. Solo. Tunggal apa gimana? Tunggal tapi berdua. Tunggal lebih berdua gimana mas? Tunggal aja. Iya. Ganda tunggal. Ganda tunggal campuran. Pameran tunggal tapi diselenggarakan berdua gitu. Oh, desain berarti ya. Apa mas formatnya mas? Kalau aku dulu instalasi ya karya Instalasi. boneka. Tapi setelah itu karena aku terus nikah ya tadi butuh duit ya. Itu tadi ngajar. Itu realistis banget ya Mas ya. Iya. Kita berapa mas bikin pameran? Aku sekitar tahun 2010. di Jogja. Di Jogja. Tempatnya Di Bentara Budaya. Punya Kompas ya, bikin berapa instalasi mas? Banyak juga sih, banyak. Sendiri. Aku merespon satu ruang, temanku satu ruang. Jadi kita di ruang pameran itu kan ada dua space gitu. Aku merespon satu ruang, temanku satu ruang. Jadi akhirnya apa ya? Pameran tunggal tapi dikemas berdua. Gitu. Tapi ganda gitu ya Mas. Oke. Kalau nih guys. Iya. Oke. Gimana gitu? Mas Fajar selain berkegiatan ngajar anak-anak itu Mas Fajar berarti kan masih berkesenian sendiri ya Mas ya? Masih. Yang lagi jalan karyanya apa Mas? Boleh ditunjukin ke teman-teman barangkali. Lukisan sih sing jelas. Lukisan. Lukis ya. Karena aku basicnya ya di lukis ya. Bikin sih. Bikin cuma sekarang fokusnya aku lagi pengen lukisan. Biasanya kalau bikin lukisan itu mas Fajar ya mas pesannya gitu. Pesan. Maksudnya kan lagi duduk ini aku pengen lukis itu momennya pas ngapain Mas? Kok tiba-tiba pengen lukis ya? Berarti kan gabutnya Mas Fajar itu Lukis. seni banget ya? Sangat Melukis dengan hati. Gimana mas? Momen-momen apa yang bikin mas Iya. Fajar ingin lukis? Lah aku ya apa jenenge berangkate aku sih luwih sing nggone gampang-gampang ya sing nggone seputar lingkunganku sik lah. Karena aku di sini di lingkungan baru ya. Aku nggak ngerti ya
lukisan sing muncul sing terbaru kok akeh tanaman. Terus gunung-gunung karena aku ketika aku pulang saka Nindi sak delok bukit-bukit to. Ya sing muncul dalam kepala aku ya itu ngono. Tanaman. Dan aku berangkatnya dari itu mau ya, apa? Karena aku ning anak-anak ya, itu ke bawah juga sih. Oh, ke bawah. Bentuk anak-anak. Oh, ngomongin soal gunung bukit itu dari dulu emang termasuk pattern ya Mas ya? Kalau dari saya sih dari SD ya Mas. Di aslinya gunung 2, tengahnya ada jalan. Sungai. Iya, Sawah. sungai sawah, kanan kiri sawah. Ya, kalau Iya. dulu pattern ya. Patternnya kayak gitu mesti. Mesti. Aku tuh sampai kelas berapa ya? Kelas 5, aku gambar tuh paling jelek, Mas. Sampai kelas 5 gambarnya masih sama gitu kan, template. Biar kita pernah loh, saya. Guru saya itu ngomong gini, Mas. Karena saya malas nggak bawa kertas, nggak bawa pensil. Kamu nggak punya masa depan nih. Masa depannya runyam mikir anjing. Terus akhirnya usaha aku pang-pangan aja lah. Berarti buat menyikapi iya biar nggak runyem-runyem aja pang-pangan gitu ya. Tapi selain gambar, Mas Fajar ini bermusik juga nggak, Mas? Aku enggak sih. Enggak. Bermusik enggak, aku nol aku lek bermusik. Tapi bisa main alat musik kan Mas? Ya 1-2 gitar atau apa gitu. Lek kunci GCD kan pasti dasar Oh, iso. nggak salah. Soalnya kan ada beberapa model fan kita ya, sing ternyata kancane Yogi kancane Mas Fajar. Tapi kita Oh, iya. Mas Fajar ini musisi ya. Musisor. Baru pernah dengar tuh musisor. Nah dia itu kan. Aku nama masalahnya kan memang dia sering bikin diskotik gitu. Iya. Kalau di gambar itu ada, Mas, kayak gitu kolektif gitu. Yo ada sih. Apa namanya? Yo kok nek nggone Banjar ya apa jenenge? Sore bergambar. Sore bergambar. Kayak sama semacam sih, itu ya. sih. Kalau ada sih ada Berarti banyak. pernah datang ke sore bergambar baru sekali ya Mas? Apa berapa kali? Sekali. Sekali. Saya kira ya udah dikenal problem bos ya sore bergambar tahun lalu itu ya. Tahun lalu. Iya. Masa tahun lalu sih? Iya. Oh iya. Tahun lalu gitu Mas. Iya. Tahun lalu kan online, Mas. Tahun lalu yang di sore bergambar ngumpul di sini ya? Heeh. Iya. Oh iya. Heeh. Tak kayak ya. Aku awal kali kenal problem bos ya bar sore bergambar itu pas poso wingi. Oh iya. Ya langsung problem tiba-tiba seniman semua. Oh. Problem seni ya. Lah aku disitulah mulai kenal ternyata Iya. anu ya komunitas cacah nom. Seperti itu. Aku mulai banyak mengenal teman-teman di Banjar ya di situ. Tapi Momen itu. karena momen Mas Fajar sering dulu terbiasa dengan atmosfer di Jogja itu kesenian berjalan. Hidup gitu lah ya. Iya, iya. Di Banjar ada mungkin ketimpangan nggak sih? Di Banjar ternyata nggak rame-rame amat atau bisa dibilang sepi gitu nggak? Yo enggak sih, Enggak. lek dibandingkan dengan Banjar sing pertama kali aku kenal bojoku nih ya. Ya sekarang lebih rame kan. Sekarang ngono. lebih rame. Lebih rame, akeh wong nongkrong Iya, ning kan warung udah kopi. Ya, Nikah juga udah lama ya. Heeh. Pertama kenal dulu ke Banjar sepi berarti. Heeh. Berarti Pertama ada datang ke pertengahan. Banjar tahun berapa Mas? 2007 kok ya. Kayak salah loh. Orang yang 2008. 2008 jangan sih ngedot. 2008 aku masih schooling. Sekuling ya. 2008 ini mulai pang-pangan, Jack. Iya kan? 2008 saya sama Jaka tuh baru mulai pang-pangan di Banjar bagaimana. Tapi memang kalau di Banjar tuh memang ini sih apa namanya? Enggak masalah. Ini sih urip. Kalau di Banjar tuh ada kayak semacam penyakit atau bukan saya juga nggak tahu ya, industri atau kolektif itu kan sering Penyakit sih. Ya mending disebut penyakit sih daripada bencana. Kalau penyakit itu udah ada obatnya mah. Kalau Kalau bencana. Mas Fajar sendiri karena dulu Oke. Mas Fajar sendiri lihat ada potensi di Jogja, mungkin
hidup mungkin terus ke Banjar lihat ada potensi program kayak di Jogja punya perasaan kayak gitu nggak Yo pengen juga sih, tapi kan tetap harus memetakan juga. Aku di sini kan juga belum banyak kenal teman-teman juga. Mungkin ada ya kemarin paling yang itu ya, kemarin kita bikin apa? Donasi itu ya. Itu partisipasi pertama aku di situ. Di situ itu. Ada ingin diungkapkan klaim berkesenian yang kurang berjalan problem solving lah gitu. Iya. Tak pikir kok ya bukan problem juga ya. Di Jogja ya banyak juga loh, maksudnya komunitas yang aku jalan dulu aku dan teman-teman juga ada ya bikin komunitas juga jeneng Layar Maya itu. Dulu ya berjalan gitu. Kita ngundang apa jenenge bedah dari Evarik Stevi terus opolah gitu. Tapi yo karena mikir kita harus mikir juga individu yo. Keuangan masing-masing kan akhirnya juga seperti pembagian antara keuangan pribadi dan ya keuangan pribadi dan membiayai kesenian pribadi itu mungkin problemnya Mas. tapi juga ada juga yang masih solid masih sekarang ini kayak Esos juga. Oh iya. Oke. Itu susah sih membuat komunitas itu ya gampang-gampang susah juga Mas. Selain kita harus menghidupi komunitas itu, kita kan juga harus Menghidupi diri sendiri ya Mas. kecuali di komunitas itu kita bisa menghasilkan kayak Esos itu kan juga bisa toh. Oh iya, ada putaran ekonomi ya. Di situ kan Mungkin nasihatnya itu ya Mas. Bikinlah komunitas yang putaran ekonomi juga bisa menopang. Nah, kita harus belajar. Tak pikir harus belajar ya berkesenian selain kita ngomong ke komunitas ya, ngomong ke nguripi komunitas juga harus memikirkan bisnisnya juga. Komunitasnya Jalan ya kita juga bisa hidup di dalam komunitas itu ya Mas. Ben ora stuck. Ben enek apa jenenge? Acara sing luwih menarik lagi itu kan juga. Anu toh. Contohnya. Maksudnya semain di sini jagongan ya menurut aku sih harus yang enggak apa sih literally bener-bener jagongan gitu Mas. Ya ada something apa gitu yang dibicarain biar pulang ke rumah itu ada yang dibawa gitu lah Mas. Mungkin memang karena penjebatannya kita ngobrol ayo kita ngumpul terus tapi bikin progres apa gitu ya. Itu harus dipakai juga ya. Benar. Tapi kerasan Mas di Banjar Mas? Alhamdulillah. 2 bulan jadi pengangguran. Pensiunan maksudnya. Oke. Lain waktu kita mungkin sambung lagi ya Mas ya. Sip. Ya ini karena udah Adzan ya. Adzan. ya adzan ya. Mau sholat ya. Siap. Sholat. Karena mungkin masih banyak problem-problem yang bakal kita Bicarain. Ya. Salah Narasum. satunya kan problem tentang perkesenian karena ada shock culture. Kalau menurutku shock culture sih Mas. Iya. Biasa aktif terus pindah nggak aktif wah kegiatan gerak ngapain gitu harus pengen gerak terus. Kalau saya sih kayak biasa. Mungkin next time bisa bahas gimana caranya kita bisa hidup dari berkesenian itu ya Mas ya. Iya mungkin bisa jadi ya. Ya contohnya ini Mas Fajar nggak kerja pun masih tetap bisa menghidupi keluarganya. Iya. Itu contohnya. Sama sekali. Tetap ada lah ya. Tetap ada. Tips-tips kayak gitu mungkin bakal kita bahas Iya. ke depannya lah. Lain waktu mungkin kita bisa punya kesempatan lagi buat ngobrol gitu. Oke, makasih Pak Fajar buat waktunya. Sip. Di Terima kasih Problem aku Boys. udah berkenalan Iya. di sini teman-teman. Oke. Sekian episode ketiga dari Problem Boys COVID. Your problem. It's my business. Oke. Nice. Your problem is my business. Psikiater bang. Problemmu dari bisnis. Iya. Harus psikolog.